Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirayuda, NPM 17754020 dari Agribisnis Pangan. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu dengan judul Analisis Resiko Produksi Usaha Tani Padi Bebas Pestisida di Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Outline penelitian saya yaitu terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan saran. Yang pertama, latar belakang. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia karena rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian secara luas terbagi menjadi 5 subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Dari kelima subsektor tersebut, subsektor tanaman pangan, terutama untuk tanaman padi-padian, merupakan subsektor yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia merupakan pengonsumsi beras yang cukup banyak dan beras berasal dari tanaman padi. Alasan selanjutnya yaitu implementasi pertanian berkelanjutan. Dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, yaitu dengan cara sistem pertanian bebas residu kimia. Pertanian bebas residu kimia dapat berupa budidaya organik dan non-organik seperti konvensional. Dikatakan bebas residu lantaran budidaya tersebut dipupuk menggunakan bahan organik bebas dan biopestisida non-organik serta meminimalisir penggunaan bahan kimia. Pada prinsipnya pertanian organik sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional, yaitu pembangunan pertanian berkelanjutan atau Sustainable Agriculture Development. Alasan selanjutnya, Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi padi yang cukup diperhitungkan di Indonesia. Karena Lampung merupakan salah satu daerah penghasil beras di Indonesia atau lumbung beras Indonesia yang menjadi tumpuan untuk produksi berasnya. Pada tahun 2019, produksi padi di Indonesia mencapai 2.164.089,33 ton. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 2018 yang hanya 1.900.041 ton berdasarkan Lampung dalam angka. Dan di Provinsi Lampung, salah satu kabupaten yang menjadi sentra merupakan penghasil padi sawah terbesar yaitu di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dengan luas lahannya yaitu mencapai 77.721 hektar. Produksi padi sawah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun belakangan mengalami penurunan produktivitas. Usaha tani padi yang rendah menjadi indikator bahwa belum efisien produksi padi di Kabupaten Lampung Tengah. Berikut adalah data luas lahan, produksi, dan produktivitas padi organik berdasarkan kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ketika mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kabupaten Lampung Tengah mem- membudidayakan padi organik dengan hasil produksinya yaitu 271 ton dengan luas lahannya yaitu 42 hektar. Kenyataannya belum seluruh petani di Lampung Tengah menanam padi organik karena eh, padi organik yang sulit untuk ditanam karena budidayanya yang cukup sulit. Kabupaten Lampung Tengah yang memproduksi padi organik atau padi sehat yaitu Kecamatan Seputiraman. Dan padi organik yang dibudidayakan dapat dikatakan sebagai padi sehat karena masih menggunakan pestisida, yaitu masih menggunakan pupuk kimia. Salah satu daerah di Kabupaten Lampung Tengah yang membudidayakan padi organik adalah Seputiraman. Dan Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan salah satu sentra produksi sehat. Di Kecamatan Seputiraman ini, tepatnya di Desa Rejo Asri, petani memproduksi padi sehat yaitu padi bebas pestisida. Berawal dari para petani yang berkeinginan meningkatkan kesejahteraan dan juga mengurangi kerusakan lingkungan, maka petani yang ada di Desa Rejo Asri yang tergabung dalam PP Gapsera ini mulai mengaplikasikan pengendalian hayati pada lahan yang mereka miliki untuk mulai menerapkan padi sehat tersebut. Namun dalam produksi padi tersebut mengalami kendala yaitu seperti serangan hama penyakit, cuaca dan iklim yang tidak dapat diprediksi, serta produksi padi yang berbeda dengan padi pada umumnya. Maka timbul resiko produksi yang perlu dihadapi oleh petani. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pendapatan usaha petani padi bebas pestisida anggota PP Gapsera. Dan yang selanjutnya yaitu menganalisis resiko produksi dan pendapatan pada usaha tani padi bebas pestisida dan anggota PP Gapsera. Untuk rangka pemikiran dari penelitian ini yaitu dari produksi padi bebas pestisida dari anggota PP Gapsera ini memiliki permasalahan yaitu sistem budidaya yang rumit dan masih sulit dikatakan sulit, lalu produksinya yang rendah, harga produk beras yang cukup mahal. Dari produksi padi bebas pestisida ini muncul resiko produksi dan resiko pendapatan. Resiko produksi timbul dari produksi padi yang memiliki input yaitu seperti luas lahan, peralatan benih organik, pupuk organik, dan tenaga kerja. Lalu dari semua input tersebut timbullah biaya produksi. Selain itu dari produksi juga timbul output seperti beras serah atau beras sehat bebas residu yang dijual menghasilkan penerimaan, dan dari penerimaan tersebut dikurangi biaya produksi maka didapatkan pendapatan. Dari pendapatan usaha tani tersebut terdapat resiko yang harus dihadapi petani. Maka
dari produksi dan pendapatan tersebut muncul resiko pendapatan, dan dari produksi itu muncul resiko produksi, dan dari semua faktor tersebut maka harus dianalisis resiko produksi untuk kegiatan usaha tani padi bebas pestisida tersebut. Kontribusi dari penelitian ini yang pertama yaitu bagi pelaku usaha tani diharapkan bagi petani padi di desa Rajo Asri, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengantisipasi risiko terhadap produksi yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu bagi peneliti diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai analisis risiko produksi dan dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang. Sedangkan untuk pemerintah, penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan maupun bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di sektor pertanian. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, tinjauan pustaka. Pertanian organik seiring dengan kesadaran masyarakat untuk membeli produk ramah lingkungan yang meningkat, termasuk di dalamnya yaitu produk-produk pertanian yang sehat dan bebas bahan kimia. Pertanian organik menjadi alternatif bagi bangsa Indonesia karena jika pola pertanian modern yang padat bahan kimia tetap dilakukan seperti sekarang ini, dikhawatirkan Indonesia tidak dapat lagi mengekspor produk-produk pertanian yang menjadi unggulan dari Indonesia. Yang selanjutnya yaitu padi organik. Padi organik merupakan salah satu hasil pertanian organik yang merupakan tanaman yang ditanam dengan menggunakan metode organik atau tidak menggunakan pupuk bahan-bahan kimia yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Perbedaan padi organik dengan padi pada umumnya yaitu pada varietasnya dan penggunaan pupuk serta cara pengairan dari padi organik ini yang berbeda dengan padi konvensional. Yang selanjutnya yaitu konsep usaha tani. Ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan atau mengkoordinir faktor produksi berupa bahan seperti lahan dan alam yang tidak dapat dikendalikan. Konsep usaha tani. Ilmu usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara petani menentukan, mengorganisirkan, dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif mungkin dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin. Usaha tani dapat dikelompokkan berdasarkan corak, sifat, organisasi, pola, dan serta tipe usaha tani tersebut. Yang selanjutnya yaitu konsep permintaan dan pendapatan. Pendapatan akan diperoleh dari suatu kegiatan usaha tani tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi seperti luas lahan, tingkat produksi, intensitas penanaman, dan efisiensi penggunaan tenaga kerjanya.
Eh, Perhitungan pendapatan itu berasal dari hasil produksi penerimaan produksi dikurang dari biaya yang digunakan. Biaya produksi merupakan nilai tukar yang didapat dari hasil produksi dikali dengan harga jual. Lalu sedangkan biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani berdasarkan dari semua input yang digunakan dalam kegiatan usaha tani. Dengan pendapatan adalah pendapatan atau keuntungan merupakan hasil yang diterima oleh petani dari penerimaan dikurang oleh biaya produksinya. Jangan selanjutnya yaitu konsep pengukuran resiko. Untuk pengukuran resiko digunakan yaitu konsep gunakan konsep koefisien variasi. Resiko dapat diukur menggunakan penentuan pendapat distribusi probabilitas, salah satunya yaitu dengan menggunakan standar deviasi. Resiko secara statis dapat diukur dengan ragam atau variat atau simpangan baku. Kedua cara ini menjelaskan resiko dalam arti kemungkinan penyimpangan pengamatan sebenarnya di sekitar nilai rata-rata yang diharapkan. Besar nilai koefisien variasi menunjukkan besar resiko yang relatif dalam kegiatan usaha tani tersebut. Nilai koefisien variasi yang kecil menunjukkan variabilitas nilai rata-rata dari karakteristik tersebut dikatakan rendah. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu dari Asana et al. Pada tahun 2018 dengan judul Analisis Resiko Produksi Usaha Tani Padi Organik di Desa Rawasari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Metode yang digunakan yaitu menggunakan produksi padi organik pada musim hujan di Oktober 2016 hingga bulan Januari 2017. Kesimpulannya yaitu resiko yang di usaha tani padi organik di Rawasari yaitu sebesar 468,25 kg atau 10,1% dari rata-rata produksinya. Selanjutnya yaitu dari Hapsari tahun 2017 dengan judul yaitu Analisis Resiko Pendapatan Padi Usaha Tani Organik di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Metode yang digunakan yaitu menganalisis data melalui perhitungan resiko pendapatan menggunakan pendapatan pada musim kemarau pertama tahun 2015 dan musim kemarau kedua tahun 2015 serta musim hujan tahun 2016. Dengan kesimpulannya, risiko pendapatan yang ditanggung petani tidak semakin rendah ditunjukkan dengan nilai risiko pendapatan pada kelompok tani 1 yaitu sebesar 45%. Yang selanjutnya yaitu dari Bill Tanti pada tahun 2014 dengan judul Resiko
analisis resiko berbagai luas penggunaan lahan pada usaha tani padi organik dan konvensional. Metodenya yang digunakan resiko produksi pada usaha tani dengan tingkat produktivitas rendah lebih besar pada resiko produksi pada usaha tani dengan tingkat produktivitas rendah dan tinggi dengan analisis koefisien variasi. Kesimpulannya yaitu sistem usaha tani padi organik mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan usaha tani konvensional. Semakin luas penggunaan luas lahan usaha tani padi, maka semakin kecil resiko yang usaha tani yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu dari Mardiah tahun 2018, yaitu dengan judul resiko produksi usaha tani padi di Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan menggunakan koefisien variasi yang dilakukan dengan cara menggunakan data produksi yang diperoleh pada usaha tani padinya. Kesimpulannya, produksi usaha tani padi sawah yang mendapatkan kebijakan JIT lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan JIT. Walaupun secara statistik resiko produksi yang menggunakan JIT tidak berbeda secara nyata dengan resiko yang tidak menggunakan kebijakan JIT. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian saya, yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Putiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Pengumpulan data pada penelitian ini dimulai pada bulan Juli sampai bulan September tahun 2021, dan jumlah respon penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Metode dalam pengambilan sampel petani sebanyak 50 petani. Rancangan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari responden yang saya teliti, sedangkan untuk penelitian kuantitatifnya digunakan untuk menganalisis pendapatan petani, risiko produksi, dan risiko pendapatannya. Data primer. Metode pengumpulan data. Data primer berasal dari metode pengumpulan data primer. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Sedangkan untuk data sekundernya diperoleh melalui studi pustaka dengan membaca buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta dari penelitian-penelitian sebelumnya. Metode pengambil sampelnya yaitu menggunakan Slavin, itu dengan rumus N sama dengan N besar dibagi 1 plus NE pangkat 2, dengan N besar yaitu jumlah populasinya dibagi jumlah populasi plus 1 dikali nilai error di pangkat 2, maka didapatkan jumlah sampel atau responden sebesar 50 responden. Metode analisis datanya yaitu untuk
menganalisis resikonya, yang pertama menganalisis nilai ragam, mencari nilai ragam terlebih dahulu, yaitu dengan metode analisis data, yaitu nilai ragam sama dengan untuk resiko pendapatan dihitungnya yaitu dengan keuntungan yang diterima petani dikurang jumlah keuntungan rata-rata dibagi jumlah responden dikurang 1. Maka sedangkan untuk simpangan bakunya yaitu akar dari nilai ragam. Sedangkan untuk penentuan resikonya menggunakan koefisien variasi, yaitu simpangan baku dibagi dengan keuntungan rata-rata. Sedangkan untuk resiko produksinya yaitu simpangan baku dibagi jumlah produksi rata-rata. Sedangkan untuk mencari batas bawahnya yaitu keuntungan atau produksi rata-rata dikurang 2 kali simpangan baku. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum wilayah. Kecamatan Seputiraman merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 12.783,45 hektar. Wilayah tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lahan sawah sebesar 7.050,5 hektar. Dan lahan bukan sawah yaitu 4.583,12 hektar. Wilayah Kecamatan Seputiraman meliputi 4 desa. Ibu kota Kecamatan Seputiraman terdapat di Desa Rukti Harjo. Kecamatan Seputiraman memiliki batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seputiraman, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Gajah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ramat Utara, dan sebelah barat dengan Kecamatan Seputi Mataram. Yang selanjutnya yaitu karakteristik petani responden. Karakteristik petani bebas pestisida di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputiraman digambarkan melalui usia petani, tingkat pendidikan, pengalaman petani, pekerjaan sampingan petani. Berdasarkan info tersebut dapat diketahui karakteristik dari responden penelitian. Yang pertama yaitu usia petani. Rata-rata petani yang ada di Desa Rejo Asri berusia berkisar antara 31 sampai 40 tahun. Dengan persentasenya yaitu rata-rata yang pertama yaitu karakteristik petani responden. Karakteristik petani padi bebas pestisida di Desa Rejo Asri Kecamatan Seputiraman digambarkan melalui usia petani, tingkat pendidikan, pengalaman petani, pekerjaan sampingan petani. Berdasarkan informasi tersebut diketahui karakteristik responden dari penelitian tersebut. Yang pertama yaitu usia petani. Sebaran petani responden berdasarkan usia. Yang paling dominan yaitu petani pada usia 41 sampai 50 tahun dengan persentasenya yaitu 38%. Dari total 100% persentase, petani yang paling banyak
adalah 19 orang petani dari total 50 petani. Yang selanjutnya yaitu pendidikan. Rata-rata petani padi bebas pestisida di Desa Rajo Asri pendidikannya yaitu lulusan SMA dengan jumlahnya yaitu 21 petani dari 50 responden dengan persentasenya yaitu 42%. Selanjutnya yaitu pengalaman usaha tani. Petani padi bebas pestisida dengan persentase 100% semuanya pengalamannya adalah 1-3 tahun, karena petani tersebut mulai membudidayakan padi bebas pestisida hampir serentak dan memulainya berbarengan. Selanjutnya itu tanggungan keluarga. Kebanyakan tanggungan keluarga yang harus ditanggung oleh petani yaitu berkisar antara 3-4 orang dengan jumlah respondennya yaitu 40 responden dari total 50 responden dan persentasenya yaitu 80%. Selanjutnya yaitu lokasi tanam. Lokasi tanam semua petani lokasi tanamnya berada di dalam desa. Lalu selanjutnya yaitu luas lahan. Luas lahan yang dimiliki oleh petani kebanyakan antara 0,1 sampai 0,25 hektar dengan jumlah petani sebanyak 42 orang dengan persentasenya yaitu 84%. Alasannya karena kebanyakan petani di Desa Rajo Asri ini merupakan kaum mustahik yang berhak menerima zakat, maka lahan mereka tidaklah terlalu luas. Lalu untuk status kepemilikan lahan kebanyakan adalah pemilik penggarap dengan persentasenya 84%. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan analisis usaha tani. Pendapatan usaha tani dapat dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga persatuan berat dan saat pemungutan hasil. Biaya usaha tani padi bebas pestisida merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan usaha tani padi bebas pestisida. Biaya usaha tani terbagi menjadi biaya variabel atau variable cost dan biaya tetap atau fixed cost. Penggunaan faktor-faktor produksi dalam kegiatan usaha tani padi ialah menggunakan input produksi untuk menghasilkan produk berupa bulir padi atau gabah. Input yang digunakan dalam produksi ini yaitu meliputi benih, pupuk organik, pupuk urea, SP36, Ponska, pestisida organik, dan tenaga kerja. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya yang tidak tetap atau biaya variabel merupakan biaya input yang dikeluarkan secara selama kegiatan usaha tani. Biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah secara proporsional selama kegiatan usaha tani. Besar dan kecilnya input yang digunakan mempengaruhi jumlah hasil produksi usaha tani tersebut. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk benih yaitu sebesar 99.200 untuk per usaha tani, dan untuk lahan per hektarnya yaitu sebesar 330.000.
Dan untuk pupuk organiknya yaitu rata-rata biayanya itu sebesar 172.000 untuk per usaha tani. Dan untuk per hektarnya yaitu 573.000. Untuk pupuk urea sebesar 333.000 ya, untuk per usaha tani. Dan apabila untuk per hektarnya yaitu 1.010.000. Pupuk ureanya yaitu 102.000 dan per hektarnya yaitu 546.000. Dan untuk pupuk ponskanya yaitu sebesar 163.000 dan untuk per hektarnya yaitu 546.000. Untuk pestisidanya rata-rata biaya yang dikeluarkan adalah 90.000 dan apabila dikonversi jadi hektar yaitu sebesar 300.000. Selanjutnya itu pestisida tenaga kerja yaitu sebesar 432.000 dan untuk per hektarnya 1.440.000. Dan jadi totalnya biaya variabelnya yaitu untuk perusahaannya adalah sebesar 1.362.000 dan untuk per hektarnya yaitu 4.543.000. Biaya tetap atau biaya yang relatif jumlahnya harus dikeluarkan walaupun produk yang dihasilkan banyak ataupun sedikit. Biaya tetap yang dianalisis dalam penelitian ini diantaranya penyusutan peralatan, biaya sewa traktor, dan sewa combine. Untuk sewa traktor, per usaha taninya yaitu sebesar 360.000 dan untuk per hektarnya yaitu 1.200.000. Untuk biaya penyusutannya yaitu sebesar 86.000 dan untuk per hektarnya itu 287.000. Selanjutnya untuk biaya sewa combine sebesar 600.000 untuk per usaha tani dan untuk per hektarnya itu 2 juta. Biaya angkutnya yaitu 174.000 dan apabila menjadi hektar yaitu 580.000. Jadi total biaya tetap yang dikeluarkan yaitu untuk per usaha tani 1.220.000 dan apabila per hektarnya yaitu 4.067.000. Untuk total biaya total yang dikeluarkan yaitu untuk per usaha taninya sebesar 2.583.000 dan untuk per hektarnya 8.610.000. Untuk analisis resiko produksi merupakan resiko yang selanjutnya yaitu penerimaan usaha tani padi bebas pestisida merupakan perkalian antara jumlah produksi yang diperoleh dengan harga produksi. Rata-rata produksi yang didapat oleh petani yaitu sebesar 1.840 kg dengan harga per kilogramnya yaitu 5.000. Maka penerimaan yang didapatkan petani dalam satu kali kegiatan usaha tani yaitu sebesar 9.200.000 rupiah. Dan apabila dikonversi menjadi 1 hektar yaitu 30.666.000. Selanjutnya itu untuk pendapatan usaha taninya. Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima dari hasil penjualan produksi dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan.
dalam kegiatan usaha tani. Secara umum peningkatan produksi suatu usaha tani merupakan indikator keberhasilan dari usaha tani yang berkelanjutan. Dapat dilihat rata-rata biaya pendapatan yang diterima oleh petani yaitu sebesar 6.616.800 rupiah. Sedangkan untuk per hektarnya yaitu 22.056.000 dengan besar RC-nya yaitu 50 RC-nya yaitu sebesar 3,56, yang artinya setiap rupiah yang dikeluarkan oleh petani dapat menghasilkan 3,56 rupiah dengan nilai RC-nya yaitu 3,6, maka apabila petani mengeluarkan biaya sebesar 1 rupiah, maka penerimaan yang didapatkan sebesar 3,56 rupiah. Ya kan, untuk BC-nya yaitu apabila petani mengeluarkan biaya sebesar 1 rupiah, maka petani akan mendapatkan keuntungan sebesar 2,56 rupiah. Dalam selanjutnya yaitu analisis resikonya. Rata-rata produksi yang didapatkan oleh petani yaitu sebesar 1.840 kg. Resiko produksi yang merupakan resiko yang disebabkan adanya fluktuasi produksi. Resiko yang dihadapi petani merupakan gangguan organisme, pengganggu tanaman atau PT, dan cuaca dan iklim yang tidak menentu. Berdasarkan hasil analisis, simpangan baku yang didapatkan oleh petani yaitu sebesar 795,91. Dengan untuk koefisien variasinya yaitu sebesar 0,43 dan batas bawahnya yaitu 248,81. Dengan nilai koefisien variasi sebesar 0,43, artinya petani akan menghadapi resiko yang cukup rendah karena nilai resiko yang didapatkan petani masih di bawah 0,5 yang merupakan batas resiko yang dapat ditanggung oleh petani. Dan batas bawah atau kemungkinan terendah dari petani mendapatkan produksinya yaitu sebesar 248 kg. Selanjutnya yaitu resiko pendapatan. Resiko pendapatan adalah nilai resiko yang didapatkan petani bebas pestisida dengan perhitungan pendapatan petani. Kemudian dilakukan analisis melalui standar deviasi dan koefisien variasi. Dapat diketahui nilai hasil analisisnya yaitu sebesar nilai rata-ratanya yaitu 6.616 rupiah dan simpangan bakunya yaitu sebesar 3.109.000 rupiah dan nilai koefisien variasinya yaitu 0,47 dan batas bawahnya yaitu 396
rupiah, yang artinya dengan nilai koefisien variasi pada analisis resiko pendapatan, resiko yang dihadapi petani tergolong rendah karena masih di bawah 0,5 dan nilai batas bawahnya yaitu 396.945 rupiah, yaitu batas terendah pendapatan yang mungkin diterima oleh petani. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis pada penelitian risiko produksi usaha tani padi bebas pestisida didapatkan yaitu rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh petani yaitu sebesar Rp6.616.000 dengan nilai RC-nya 0,56. Selanjutnya untuk resiko produksi dan resiko pendapatan didapatkan nilai koefisien variasinya sebesar 0,43 dan 0,47, dan batas bawah yang didapatkan yaitu sebesar 200,48 kg dan Rp396.945. Saran, berdasarkan hasil analisis pada penelitian maka diperoleh saran yaitu pemerintah, dinas pertanian dan lembaga bangunan harus lebih aktif untuk membantu para petani dalam mengatasi resiko di desa Raja Asli, seperti perubahan iklim dengan cara pembangunan saluran irigasi, sehingga apabila terjadi musim hujan, pengairan dapat distabilkan dan lahan petani tidak kebanjiran pada saat musim kemarau. Pengairan pada lahan pertanian tetap berjalan normal. Dan untuk hama penyakit yaitu solusinya dengan memberikan pendampingan penyuluhan pertanian. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.